Sesuai dengan rencana saya, hari Minggu 10 November. Sebetulnya ini hari pahlawan yang bertepatan dengan 10 November. Tetapi rencana saya tetap akan eh, membacakan cerpen khusus buat Mr. Prabowo as our President, yang eh, saya harapkan cerita ini menyentuh Mr. Prabowo dan akhirnya bersiteguh untuk sesuai dengan janjinya untuk berniat mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin. Nah, kebetulan cerita ini idenya itu dari pelawak legendaris dari Yogyakarta, yaitu almarhum Basio dan kawan-kawan, yang judulnya adalah Maling Kontrang Kantring. Ya, Kontrang Kantring ini mungkin terjemahannya adalah murat marit berserakan begitu ya. Eh, ini kalau kita potret dengan pasal 33, sebetulnya apa yang dialami oleh Basio dalam cerita Maling Kontrang Kantring ini ya ada relasinya, karena Basio dan kawannya ini yang kemudian berniat untuk melakukan pekerjaan lama, yaitu maling, itu tidak lepas dari kondisi miskin. Kalau dalam bahasa sosiologi itu ada istilah kemiskinan struktural, artinya eh, kemiskinan yang dialami oleh lapisan masyarakat karena struktur sosial maupun ekonomi itu yang tidak memungkinkan lapisan masyarakat ini menjangkau sumber-sumber penghidupan. Ini akhirnya mereka terjebak dalam kemiskinan struktural, kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin eh, judul cerpen ini saya modifikasi menjadi Maling Setengah Hati. Kenapa setengah hati? Karena sebetulnya mereka melakukan itu dengan terpaksa. Sesungguhnya mereka tidak ingin maling, tetapi karena situasi menghendaki, maka pekerjaan yang sebetulnya sudah ditinggalkan itu akhirnya memanggil kembali untuk mereka melakukan tugas sebagai maling. Datanglah, sudah mulai ini ya, mulai isi cerita, tapi juga tanpa naskah ya. Datanglah seorang laki-laki tengah baya, paruh baya lebih ya, di usia di atas 50 tahun. Itu mendatangi seorang kawan lamanya yang dulu berprofesi sama, yaitu maling atau pencuri. Hanya mereka sebetulnya sudah tobat. Dua orang ini, yang satu adalah Basio, yang rekan satunya lagi sebutannya Kancil gitu ya, itu sudah sama-sama tobat untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik, yaitu bekerja di kesenian. Cuma karena dunia kesenian pun mengalami resesi, maka Basio terpanggil jiwanya kembali untuk melakukan pekerjaan lama. Kemudian dia menghampiri kawannya dan memprovokasi Kancil untuk mau melakukan pekerjaan yang dulu pernah mereka lakukan. Dengan provokasi yang hampir tidak bisa dielakkan, maka Kancil yang dalam hal ini sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak kecil, itu mencoba untuk bertahan pada kejujuran hatinya
bahwa dia tidak ingin melakukan pencurian atau melakukan pekerjaan mencuri lagi, tetapi Basio lebih punya daya intimidasi dalam tanda kutip. Dalam dialognya dia mengatakan, boleh kamu menuruti hati nuranimu untuk tidak melakukan maling, tetapi kamu ingat, kalau toh kamu tidak mencuri, kamu mau pekerjaan apa? Kalau kamu tidak bekerja, tidak punya penghasilan, kamu miskin, maka anakmu mau makan apa? Kelak ketika anakmu dewasa, kamu tidak bisa memberi nutrisi yang baik bagi anakmu. Kemudian anakmu bodoh dan tumbuh menjadi lelaki yang dewasa. Besar kemungkinan anakmu akan melakukan pekerjaan yang pernah kita lakukan, yaitu sebagai pencuri. Mbok sudah, ini kalimat bijak kemudian muncul dari seorang Basio dalam rangka memprovokasi temannya untuk mau melakukan pekerjaannya kembali. Daripada nanti anakmu jadi pencuri, sudah kita saja yang berkorban perasaan untuk menjadi pencuri, agar kelak anakmu mempunyai kemungkinan bernasib lebih baik, karena anakmu bisa makan bergizi, mungkin juga bisa memperoleh pendidikan yang baik. Maka pengorbananmu sekarang itu akan punya nilai bagi anakmu. Jangan hiraukan kata orang, anakmu kau beri makan barang haram karena hasil mencuri. Itu sangat tidak etis gitu ya, tidak baik. Persetan dengan kata mereka, etik dasmu gitu ya. Ini kalau bahasa Jawanya, etik dasmu. Kamu bisa ngomong ABCD yang baik-baik, perutmu tidak lapar, perut mereka tidak lapar. Sementara kalau kita, yang kita hadapi adalah kelaparan perut kita sendiri, perut istri, perut anak. Apa kita masih mau berbicara tentang etika? Persetan etika, etika dasmu. Ini kita modifikasi dengan istilah yang pernah populer beberapa waktu yang lalu, yang belum lama ya. Terus kemudian Kancil menjawab, apa begitu ya? Apa sebaiknya saya melakukan maling lagi ya? Ya itu pilihan yang bijaksana. Toh sebetulnya kita tidak berniat maling, ini maling karena terpaksa. Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa mereka akan mulai mencuri lagi malam berikutnya ya. Sudah ditentukan tanggal, tempat, dan tujuan yang mereka akan curi. Akhirnya singkat cerita, apa yang mereka lakukan itu menemui jalan buntu, karena setelah berhasil menggasak barang-barang, akhirnya teman si Basio yang namanya Kancil ini dengan sangat lugu dan jujur mengaku kepada pemilik rumah bahwa dia telah mencuri. Ya ini akhirnya hati nurani
yang lebih dominan, etika yang lebih dominan eh, dari seorang miskin yang bernama Kancil untuk eh, mengaku bahwa dia telah mencuri. Boyolali 10 November 2024. Best regard to Mr. Prabowo. Nah ini ya cerpen-cerpen asal-asalan, tetapi maksud saya dari pembacaan cerpen itu ya kembali menggugah Mr. Prabowo bahwa masyarakat kita itu di kalangan miskin itu sangat berharap dengan apa yang pernah Anda ucapkan, apa yang Anda janjikan, bahwa Anda ingin mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin. Nah ini ya barangkali ada agak sedikit provokatif, tapi ya provokatif oleh rakyat, apa jeleknya gitu ya. Toh kita tidak berharap yang muluk-muluk begitu. Masyarakat yang masih harus Mr. Prabowo perjuangkan, dan basicnya adalah, kalau ini saya kembali pada diri saya sebagai yang mengklaim sebagai ketua Partai Buzzer Konstitusi sekaligus penyambung lidah pada para pendiri bangsa, maka saya mengingatkan kepada Mr. Prabowo, niat Anda untuk membela rakyat, kemudian bersama orang miskin, itu tidak boleh lepas dari pasal 33. Ini yang sangat krusial menurut saya, yang harus segera diselesaikan, minimal dimulai. Penyelesaiannya barangkali mungkin memakan waktu yang lumayan panjang, tetapi harus dimulai oleh Mr. Prabowo. Salam konstitusi.